Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PPL Ekonomi UPI akan menerangkan tentang jurnal umum pada perusahaan jasa. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Rian Faturrahman dan dua guru PPL yang lainnya, yaitu Ibu Alifan dan Ibu Uma. Oke, selanjutnya ke pokok pembahasan. Pokok bahasan yang poin pertama dan poin kedua akan dijelaskan oleh Bapak sendiri. Poin 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Ibu Uma. Poin terakhir akan dijelaskan oleh Ibu Alifan. Oke, jurnal umum adalah media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Jurnal umum juga bisa disebut media untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam proses akuntansi. Jurnal umum memuat tanggal, nama akun, nilai transaksi, dan keterangan singkat tentang transaksi. Nah, di sini ada bentuk jurnal umum. Di sini pada poin A, yaitu ada kolom tanggal. Kolom tanggal di sini digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Yang selanjutnya yaitu kode bukti pembukuan. Kolom bukti pembayaran digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi. Yang selanjutnya ada kolom akun atau keterangan. Digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi. Yang selanjutnya ada kolom ref atau kolom referensi. Digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Sebelum dipindahkan ke kolom referensi dibiarkan kosong. Poin E dan F yaitu kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Nah, di sana nilai transaksi akan disimpan ke dalam debit maupun kredit. Yang terakhir ada nomor halaman yang disimpan di paling atas. Nomor halaman itu digunakan sebagai referensi pada buku besar. Terima kasih. Akan dijelaskan selanjutnya oleh Ibu Uma. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan menerangkan mengenai materi dari fungsi jurnal umum. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Dalam fungsi ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi di perusahaan harus dicatat ke dalam jurnal. Yang kedua ada fungsi historis. Dalam fungsi ini menyatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat secara kronologis, artinya dicatat sesuai dengan urutan waktu terjadinya transaksi tersebut. Misalnya, kita akan mencatat transaksi tanggal 5 Januari 2013 terlebih dahulu, dibandingkan dengan mencatat transaksi pada tanggal 10 Januari 2013. Yang ketiga ada fungsi analisis. Untuk menentukan nama akun, jumlah transaksi, dan tanggal berapa transaksi tersebut, tentunya kita harus melakukan analisis terhadap bukti transaksi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Yang keempat ada fungsi instruktif, di mana dalam fungsi ini kita harus mencatat transaksi sesuai dengan perintah yang ada dalam jurnal umum. Jadi kita harus mengetahui apakah kita akan mendebitkan maupun mengkreditkan akun sesuai dengan perintah yang tertera dalam jurnal umum. Yang kelima ada fungsi informatif. Dalam fungsi ini menyatakan bahwa dalam jurnal umum akan menyajikan informasi mengenai suatu transaksi yang sudah dianalisis dalam bukti transaksi. Informasi tersebut dapat berupa tanggal, informasi singkat, jumlah transaksi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pembuatan jurnal umum. Yang pertama, catatlah tanggal transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi.
Yang kedua, isilah kolom kode bukti pembukuan dengan nomor bukti transaksi yang tertera. Yang ketiga, pada kolom akun atau keterangan, tuliskan nama-nama akun yang mengalami perubahan akibat transaksi. Dan akun yang berada di sisi debit, biasanya penempatannya harus merapat dekat ke kode bukti pembukuan, sedangkan akun di sisi kredit harus menjorok ke lebih kanan. Jadi ada pembeda antara akun sisi debit dan akun di sisi kredit. Seperti itu. Yang keempat, isilah kolom debit dan kredit sesuai dengan nilai transaksinya. Adapun aturan dalam membuat jurnal umum. Pertama-tama bahwa kalian ketahui ada 5 akun yang menjadi dasar dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini. Ibu seringkali mensingkatnya menjadi HUMPB, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Adapun di sini terdapat aturan bertambah dan berkurangnya. Yang pertama ada harta. Harta bertambah berada di sisi debit, kemudian berkurang di kredit. Kemudian utang. Utang bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Adapun modal. Modal bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit juga. Dan pendapatan sama, bertambah di sisi kredit dan berkurang di sisi debit. Dan terakhir ada beban. Beban bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Jadi harta dan beban sama-sama bertambah di debit dan berkurang di kredit. Sedangkan sisanya utang, modal, pendapatan sama-sama bertambah di kredit dan berkurang di debit. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Alipan. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai transaksi untuk pembuatan atau penyusunan jurnal umum. Nah, sebelum kalian membuat jurnal umum, kalian harus paham terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu mengenai aturan dalam membuat jurnal umum. Di mana akun-akun yang harus kalian pahami betul, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban. Nah, akun-akun tersebut kalian harus paham ketika harta bertambah atau berkurang, dia ada di posisi debit ataupun kredit. Begitupun dengan akun utang, modal, pendapatan, dan beban, ketika bertambah atau berkurang, dia ada di posisi sebelah debit kah atau sebelah kredit. Nah, di sini ada contoh transaksi untuk penyusunan jurnal umum. Jadi, sebelum mengerjakan jurnal umum, syarat utamanya adalah mengerti atau paham betul aturan dalam membuat jurnal umum. Nah, untuk format jurnal umumnya, kita menggunakan format yang seperti ini ya, yaitu terdiri dari tanggal, akun atau keterangan, ref, debit, dan juga kredit. Nah, di sini ada transaksi tanggal 1 Maret, ini perusahaannya perusahaan servis bengkel di Maju Jaya pada bulan Maret tahun 2013. Di sini ada pencatatan saldo awal tanggal 1, yaitu ada kas, piutang, perlengkapan kantor, dan peralatan, di mana akun-akun ini merupakan akun harta, sehingga posisi normalnya ada di sebelah debit. Lalu akumulasi penyusunan peralatan juga merupakan akun harta, akan tetapi bersifat mengurangi, sehingga berada di posisi kredit. Di sini ada akun utang, akun normalnya di sebelah kredit, dan akun modal, akun normalnya di sebelah kredit. Nah, di sini kita beralih ke transaksi yang tanggal 2 Maret, yaitu pembelian tambahan perlengkapan kantor dari toko Ralon Jakarta sebesar 12 juta rupiah secara kredit. Nah, sebelum kita menulis di format jurnal umumnya, kita harus menganalisis terlebih dahulu. Di sini ada kata-kata membeli perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor merupakan harta. Jadi kalau membeli berarti dia perlengkapan kantor itu baru ada kan? Sehingga perlengkapan kantor akan bertambah. Perlengkapan kantor karena termasuknya rumpun harta, jadi ketika bertambah dia akan ada di sebelah debit. Jadi di sini kita tulis perlengkapan kantor di sebelah debit. Dan di sini ada kata-kata secara kredit.
Kredit artinya dibayar dengan utang. Nah, di sini berarti akan ada akun yaitu utang usaha. Utang usaha ketika bertambah, dia ada di posisi kredit. Sehingga transaksinya pada tanggal 2 Maret yaitu perlengkapan kantor di debit 12 juta, utang usaha di kredit sebesar 12 juta. Keterangannya yaitu pembelian dari toko Ralon. Nah, di sini untuk penulisan jurnal umum perlu dipahami ketika menulis akun yang di debit yaitu perlengkapan kantor itu di sebelah kiri, sedangkan untuk menulis akun yang di kredit yaitu di sini utang usaha itu agak menjorok ke sebelah kanan. Tujuannya untuk memudahkan kita membedakan mana debit dan juga kredit. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi tanggal 3 Maret yaitu penerimaan pendapatan jasa tunai sebesar 14 juta. Nah, di sini ada kita analis dulu yaitu ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa artinya pendapatan jasa akan bertambah. Pendapatan jasa bertambah berarti dia di sebelah kredit. Nah, ketika kita menerima pendapatan berarti kita juga akan menerima kas. Nah, kas di sini merupakan akun rumpun harta sehingga kas bertambah di sebelah debit. Sehingga transaksinya itu kas sebesar 14 juta di debit dan pendapatan jasa 14 juta di kredit dengan keterangannya yaitu penerimaan pendapatan jasa. Nah, di sini yang transaksi tanggal 5 Maret yaitu penerimaan pelunasan piutang sebesar 20 juta diterima tunai. Di sini artinya ada kata-kata pelunasan piutang. Jadi ini transaksinya sudah dilakukan sebelumnya sehingga baru dibayar pada tanggal 5 Maret. Baru diterima uangnya pada tanggal 5 Maret, yaitu pelunasan piutang sebesar 20 juta diterima tunai. Berarti di sini piutang akan berkurang. Piutang berkurang di sebelah kredit karena piutang termasuk rumpun harta. Lalu di sini karena diterima tunai berarti akan masuk ke kas. Kas bertambah di sebelah debit yaitu 20 juta. Sehingga penulisan jurnalnya itu kas di debit 20 juta dan piutang usaha di kredit sebesar 20 juta dengan keterangannya itu pelunasan piutang usaha. Nah, di sini merupakan transaksi jurnal umum secara lengkap dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Maret di bengkel mobil dan servis Maju Jaya. Nah, ketika nanti kalian menyusun jurnal umum, yang perlu diperhatikan adalah kalian harus menuliskan judulnya. Ini tidak boleh tidak tertulis, karena ini merupakan identitas dari suatu perusahaan. Jadi di sini judulnya yaitu harus ditulis ya, yaitu Bengkel Mobil dan Servis Maju Jaya, Jurnal Umum, periode 31 Maret tahun 2013. Dengan format jurnalnya itu tanggal, di sini tahun, bulan, di sini adalah tanggalnya, lalu akun, keterangan, ref atau referensi, debit, dan kredit. Nah, referensi ini kosong terlebih dahulu, nanti pada saat kita posting ke buku besar, baru nanti ada angka referensinya. Ketika referensi itu sudah terisi, artinya akun-akun tersebut sudah diposting ke buku besar. Nah, kita analisis satu-satu. Di sini tanggal 1 tadi sudah dibahas, yaitu pencatatan saldo awal. Tanggal 2 pembelian dari toko Ralon. Tanggal 3 penerimaan pendapatan jasa. Tanggal 5 pelunasan piutang usaha. Dan kalian harus ingat-ingat transaksi yang sudah pernah dilakukan, sehingga kalian nanti lama-kelamaan akan hafal sendiri ketika kas bertambah, lalu dia dengan akun apa gitu, dia akan dengan sendirinya akan hafal. Sini ada tanggal 8 ada perhitungan pendapatan jasa. Sini piutang usaha 30 juta, pendapatan jasa di kredit 30 juta. Begitupun seterusnya. Nah, nanti setelah transaksinya beres sampai tanggal 30, baru di sini akan dijumlahkan hasil debit dan kredit harus balance. Nah, setelah kita menyusun jurnal umum, selanjutnya ada yaitu namanya buku besar.
Jadi buku besar itu merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Tadi ya, jadi ciri akun yang sudah diposting ke buku besar itu referensinya, nomor referensi yang ada di sini itu terisi. Nah, beberapa bentuk buku besar, ada buku besar 2 kolom atau biasa disebut dengan bentuk kontrol. Ada juga buku besar 3 kolom, biasanya disebut dengan bentuk stafel berlajur khusus saldo. Ada buku besar 4 kolom, bentuknya biasa disebut bentuk stafel berlajur saldo lengkap. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut mengenai buku besar akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini ada soal. Ini untuk tugas kalian. Di sini ada soal, yaitu Tuan Ridwan baru membuka usaha persewaan video solo rental pada bulan Januari 2009. Berikut transaksi selama bulan Januari. Nah, di sini ada transaksi selama 1 bulan, yaitu bulan Januari. Nanti kalian coba analisis satu per satu transaksinya, dia masuk akun mana. Lalu nanti kalian susun jurnal umumnya. Jurnal umumnya formatnya seperti yang tadi dijelaskan, yaitu formatnya seperti ini. Seperti ini. Jangan lupa juga untuk menuliskan judulnya di atas. Oke, ini tugasnya untuk kalian ya. Silakan dikerjakan, dan apabila ada yang kesulitan atau tidak mengerti, silakan ditanyakan. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.